Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Ibu harap kita semua sehat walafiat dan semoga kita bisa kembali belajar seperti sedia kala. Amin. Baik, materi kita hari ini yaitu program linier. Langsung saja. Pertama, pertidaksamaan linier dua variabel. Ini merupakan materi prasyarat sebelum kita memasuki materi program linier. Sebelumnya, kita harus mengenali bentuk umumnya. Jadi pertidaksamaan ini bisa menggunakan tanda pertidaksamaan lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan. Kemudian linier dua variabel. Variabelnya yaitu X dan Y. Kemudian koefisiennya yaitu koefisien A dan B. Koefisien A ini merupakan koefisien variabel X dan koefisien B ini merupakan koefisien variabel Y. Kemudian C ini sebagai konstantanya. Langsung saja ke contohnya, yaitu manakah di antara pertidaksamaan berikut yang merupakan pertidaksamaan linier dua variabel? Yang pertama, 2x tambah 5y lebih dari atau sama dengan 7. Ini merupakan pertidaksamaan linier dua variabel. Kita lihat saja ke bentuk umumnya. Ini sama seperti bentuk umum yang kedua kan? A-nya sebagai 2, B-nya sebagai 5. Tanda pertidaksamaannya lebih dari atau sama dengan, konstantanya 7. Jadi ini merupakan pertidaksamaan linier dua variabel. Selanjutnya, Y kurang dari 4. Ini juga merupakan pertidaksamaan linier dua variabel. Mengapa? Karena koefisien dari variabel X di sini merupakan X. Makanya dia hanya Y kurang dari 4. Seperti itu. Jadi ini merupakan pertidaksamaan linier dua variabel. Kemudian yang ketiga, 2x pangkat 2 kurang 6y lebih dari 3. Ini bukan merupakan pertidaksamaan linier dua variabel. Kenapa? Karena kan ini linier dua variabel. Linier itu nanti akan menghasilkan sebuah garis lurus. Sedangkan yang contoh 3 ini, dia nanti akan menghasilkan sebuah kurva. Jadi ini tidak linier. Jadi ini bukan pertidaksamaan linier dua variabel. Selanjutnya, 4x tambah 3xy kurang dari 2. Ini juga bukan merupakan pertidaksamaan linier dua variabel. Mengapa? Karena di satu suku ini dia memiliki dua variabel X dan Y. Jadi ini bukan merupakan pertidaksamaan linier dua variabel. Selanjutnya, 3x tambah 5 kurang dari atau sama dengan 6y tambah 1. Ini merupakan pertidaksamaan linier dua variabel. Mengapa? Coba kita operasikan menjadi 3x 6y-nya ini pindah ruas ke sebelah kiri menjadi kurang 6y. Kurang dari atau sama dengan 1, 5-nya ini pindah ruas menjadi negatif 5. Kemudian 3x kurang 6y kurang dari atau sama dengan 1 kurang 5, negatif 4. Ini sama seperti bentuk umum yang keempat. Jadi ini merupakan pertidaksamaan linier dua variabel. Selanjutnya, menentukan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel. Langsung ke contoh. Tentukan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan 3x tambah 2y lebih dari atau sama dengan 6. Caranya, dengan tentukan titik potong sumbu x dan titik potong sumbu y untuk persamaan garis 3x tambah 2y sama dengan 6. Jadi, untuk menentukan titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y, tanda pertidaksamaannya kita ubah terlebih dahulu menjadi sama dengan. Kemudian, untuk mencari titik potong sumbu Y, Y-nya sama dengan 0. Sedangkan untuk mencari titik potong sumbu Y, X-nya sama dengan 0. Jadi, kita substitusi X sama dengan 0. 3 kali 0, 0. Berarti sisa 2Y sama dengan 6. Y sama dengan 6 bagi 2, yaitu 3. Jadi titiknya 0,3. Kemudian, substitusi Y sama dengan 0. 2 kali 0, 0. Berarti sisa 3X sama dengan 6.
X sama dengan 6 bagi 3, X sama dengan 2. Berarti titiknya 2,0. Selanjutnya, kita bikin grafiknya. Titiknya X-nya 0, Y-nya 3. X-nya 0, Y-nya 3. Titiknya di sini, kemudian titik 2,0, X-nya 2, Y-nya 0. Dapat titik sini. Kemudian kita hubungkan titiknya menjadi sebuah garis. 4. Kemudian, selanjutnya caranya, tentukan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan 3X tambah 2Y lebih dari atau sama dengan 0. Jadi kita di sini sudah menggunakan tanda pertidaksamaannya ya, untuk mencari daerah penyelesaiannya. Cara mencari daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaannya dengan menggunakan uji titik. Uji titiknya kita misalnya ambil di sini titik 0,0, yang paling mudah saja. Disubstitusi ke dalam pertidaksamaannya. Nah, ini 3 dikali 0 tambah 2 dikali 0 lebih dari atau sama dengan 6. Kemudian 0 tambah 0 lebih dari atau sama dengan 6. 0 lebih dari atau sama dengan, itu kan salah karena 0 kan bukan lebih dari 6. Jadi ini salah. Nah, di sini karena salah, jadi daerah titik 0,0 di sini dia diarsir. Jadi daerah himpunan penyelesaiannya menggunakan daerah bersih. Jadi daerah himpunan penyelesaiannya ini yang putih ini yang bersih. Jadi di sini daerah himpunan penyelesaiannya. Baik, selanjutnya menentukan daerah himpunan penyelesaian tanpa uji titik. Kalau tadi kan kita menggunakan uji titik 0,0. Nah, kalau yang ini tidak menggunakan uji titik. Misalnya persamaan garis AX tambah BY sama dengan C. Nih, A-nya lebih dari 0 koefisiennya. Kemudian, tanda ketidaksamaannya lebih dari atau sama dengan, maka daerah sebelah kanan, maka daerah himpunan penyelesaiannya nanti ada di sebelah kanannya garis. Kita langsung saja ke contohnya ya, biar paham. Tentukan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan 3X tambah 5Y kurang dari atau sama dengan 15. Caranya, titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Kita mencari titiknya ya. X-nya 0. X-nya 0, 3 kali 0, 0. 5Y sama dengan 15. Y-nya sama dengan 3. 3X tambah 5 dikali 0, 0. Sama dengan 15. Berarti 3X sama dengan 15. X-nya sama dengan 5. Sekarang kita hubungkan titiknya. X-nya 0, Y-nya 3. Titiknya sini. Kemudian X-nya 5, Y-nya 0. Titiknya di sini kita tarik garis. Oh ya, kita kan akan menggunakan tanpa uji titik kan. Kita lihat pertidaksamaannya. A-nya ini lebih dari 0. Berarti yang ini, di antara dua ini. Kemudian, tanda ketidaksamaannya yang kurang dari. Berarti yang ini kan, yang ini. Nah, berarti pertidaksamaannya, maksudnya daerah himpunan penyelesaiannya berarti yang sebelah kiri garis. Berarti yang di sini. Yang daerah bersihnya ya. Yang bukan daerah himpunan penyelesaiannya kita arsir. Baik, selanjutnya menentukan daerah himpunan penyelesaian. Sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Langsung ke contoh. Tentukan daerah himpunan penyelesaian sistem persamaan berikut. 2X tambah Y lebih dari atau sama dengan 4. 2X tambah 3Y lebih dari atau sama dengan 6. X lebih dari atau sama dengan 0. Y lebih dari atau sama dengan 0. Langkahnya, yang pertama, cari titik potong sumbu X dan sumbu Y. 2X tambah Y sama dengan 4. Pertama kita ubah tanda pertidaksamaan terlebih dahulu menjadi sama dengan untuk mencari titik potongnya. Untuk mencari titik potong sumbu X, jadi Y-nya sama dengan 0.
Kalau Y-nya sama dengan 0, maka 2X sama dengan 4. X sama dengan 4 bagi 2, X sama dengan 2. Kemudian, untuk mencari titik potong sumbu Y, X sama dengan 0. X sama dengan 0, 2 dikali 0 tambah Y sama dengan 4, Y sama dengan 4. Didapat titik 0,4 dan 2,0. Kita coba. Titik 0,4, X-nya 0, Y-nya 4. Sini. Kemudian, X-nya 2, Y-nya 0. Sini. Kita tarik garis lurus ke sini. Ini untuk persamaan 2X tambah Y kurang 4. Kemudian, cari titik potong sumbu X dan sumbu Y. Pertidaksamaan yang kedua, 2X tambah 3Y lebih dari atau sama dengan 6. Kita ubah tandanya menjadi sama dengan untuk mencari titik potongnya. Titik potong sumbu X berarti Y sama dengan 0. Y sama dengan 0, ini jadi 0, 2X sama dengan 6, X sama dengan 6 bagi 2, X sama dengan 3. Kemudian, mencari titik potong sumbu Y, X-nya sama dengan 0. Di sini 0, kemudian 3Y sama dengan 6. Y sama dengan 6 bagi 3. Y-nya sama dengan 2. Jadi didapat titik potong untuk persamaan yang ini 0,4 dan 2,0. X-nya 0, Y-nya 4. Kemudian, maaf, ini salah ya, ini harusnya 0,2. Di sini 0,3. 0,3. Selanjutnya, kita uji titiknya. Titiknya menggunakan titik 0,0 seperti contoh yang tadi sebelumnya. 0 di sini 0, 0 lebih dari atau sama dengan 4, benar atau salah? Salah kan? Karena 0 lebih kecil dari 4. Jadi daerah yang mengarah ke 0 sini dia salah. Jadi ini diarsir. Kemudian titik uji 0,0 untuk pertidaksamaan yang kedua, 0 lebih dari atau sama dengan 6. Benar atau salah? Salah kan? Karena 0 lebih kecil dari 6. Berarti yang di sini dia kurang, maksudnya diarsir karena dia salah. Jadi dari sini kemudian pertidaksamaan X lebih dari atau sama dengan 0 yang diarsir yang di sini. Kemudian Y lebih dari atau sama dengan 0 berarti yang diarsir yang di bawah ini. Kemudian didapat daerah himpunan penyelesaiannya yang bersih ini. Ini merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Selanjutnya, menentukan pertidaksamaan linear dua variabel jika daerah himpunan penyelesaiannya diketahui. Menentukan persamaan garis lurusnya. Pertama, ini kita contoh dulu, menentukan persamaan garis lurus. Sebelumnya kita harus bisa dulu menentukan persamaan garis lurus. Disediakan kan garis lurus seperti ini. Nah, kita mencarinya, ini kan titik A di bagian Y sini, sumbu Y. Kemudian A dikali X dan B dikali Y. Nah, nanti titiknya ini, misalnya titiknya ini 3. Nah, berarti 3X, terus dan ini B-nya 2, 2Y. Jadi, nanti 3X tambah 2B sama dengan, ini A-nya tadi 3, B-nya 2, sama dengan 6. Seperti itu. Terus tentukan daerah himpunan penyelesaiannya seperti yang dijelaskan tadi. Langsung ke contoh saja, tentukan pertidaksamaan yang memiliki daerah himpunan penyelesaian pada gambar di bawah ini. Nah, kita coba lihat ya. Ini titik yang ada di sumbu Y-nya 3. Kita kali ke X-nya, berarti 3X. Kemudian, titik di sumbu X ini 2.
dikali Y jadi 2Y. Berarti 3X tambah 2Y sama dengan 3 dikali 2, 6. Nih, 3X tambah 2Y, 6. Kemudian kita coba cari tanda pertidaksamaannya berdasarkan daerah yang diarsir. Kita lihat tadi yang tanpa uji titik. Jadi kalau yang di sini ke sebelah kanan dan A-nya lebih dari 0, kemudian dia di sini daerah yang diarsirnya, maka tanda pertidaksamaannya kurang dari atau sama dengan 6. Selanjutnya, contoh. Kita contoh soal ya. Tentukan daerah himpunan penyelesaian sistem persamaan berikut. Misalnya garis yang ini terlebih dahulu. Ini 4,4 dikali X, jadi 4X. Kemudian 3 ini dikali Y, jadi 3Y. Nah, kemudian 4 dikali 3 yaitu 12. Tanda pertidaksamaannya tadi mengikuti yang tanpa uji titik. Kemudian garis berikutnya 3X dikali ke sumbu X, kemudian 5Y, 3 dikali 5, 15. Gitu. Y-nya sama dengan 0 karena dia pasti di sini di bawah. Kemudian X-nya lebih dari atau sama dengan 0 juga, X-nya berarti di sini yang diarsir. Nah, dapatlah daerah himpunan penyelesaiannya yang di sini. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari Ibu. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di Google Classroom. Tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.